Bab 1081. Ia flu. Jadi makan obat flu dan tertidur lelap. Windy memeluk Carla dengan erat. Lengannya agak gemetar karena mengeluarkan banyak tenaga. Bajunya juga basah. "Kamu siapanya anak?" tanya petugas itu lagi. "Bibinya." Ketika Windy berbicara, ada orang yang ingin mengambil koper. Koper itu hampir menabrak Carla. Ia lekas menggunakan tangan melindungi kepala Carla, sehingga bagian punggung tangannya tergores oleh koper. Petugas bandara melihat Windy begitu menyayangi anak, jadi ia tak banyak bertanya lagi. Ia melepaskan mereka dan mengingatkan mereka, di depan ada kereta anak bisa digunakan. Windy berterima kasih, tetapi ia tak berani menggunakan kereta anak. Ia takut Linda akan menyakiti Carla. Jadi ia terus memeluk Carla dengan erat, tidak berani melepaskannya. Sekelompok orang itu tiba di ruang tunggu kelas bisnis. Akhirnya Windy dapat memeluk Carla sambil duduk dan agak bersantai sejenak. Linda menginstruksi kepada 4 orang itu. 2 orang menunggu di luar. 2 orang lainnya berdiri di belakangnya. Linda duduk di sofa, memelototi Windy dengan dingin, lalu memperingatkan dengan suara rendah. "Jangan ketakutan seperti itu. Semua orang melihat kita. Jika menarik perhatian polisi, hidupmu akan berakhir. Kapan kamu melepaskan Kak Denny?" Windy bertanya sambil mengernyitkan kening. "Aku sudah melakukan semua yang kamu minta. Membawa Carla keluar. Begitu aku tiba di Thailand, tentu saja aku akan meminta orang melepaskan Denny." Linda berkata, dengan dingin. "Selama aku tiba di Thailand dengan aman, kamu dan Denny akan baik-baik saja. Jika terjadi sesuatu, ia yang mati pertama kali. Lalu orang kedua adalah kamu." "Apa maksudmu?" Windy tercengang. "Sesuatu seperti apa? Omong kosong. Kamu pikir Daniel dan Tracy mudah ditaklukkan?" Linda bergumam. "Mereka sekarang sedang mencariku. Jika mereka tiba di sini, akan sangat merepotkan. Tapi aku sudah melakukan hal yang kamu minta." Windy panik. "Kamu lepaskan Kak Denny. Ia terluka dan dikurung selama sebulan olehmu. Jika begini terus, ia akan mati. Untuk apa buru-buru? Tiba di Thailand dulu, baru lepaskan orang." Linda tidak berkompromi. "Sekarang juga lepaskan," Windy berkata dengan serius. "Kalau tidak, aku akan berteriak." "Kamu." Linda memandang para petugas polisi yang sedang berpatroli di luar. Ia menggertakkan gigi. "Sekarang aku dan anak berada di tanganmu. Kita adalah sandera berguna bagimu. Kak Denny tidak ada gunanya untukmu. Untuk apa kamu mengurungnya?" Windy berkata dengan tergesa-gesa. "Selama kamu melepaskan dia, aku akan mendengarkan perkataanmu. Bagaimana kalau kamu bermain trik?" Linda sangat-sangat berhati-hati. Setelah mengalami berbagai hal dan mengalami banyak frustasi, akhirnya sekarang ada orang yang membantunya. Ia baru bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ini adalah peluang terakhirnya. Jika terjadi sesuatu lagi, ia akan benar-benar sulit melarikan diri. "Kamu terlalu meninggikanku," Windy berkata sambil tersenyum pahit. "Aku hanyalah orang biasa. Aku bisa memainkan trik apa? Apalagi masih ada Carla. Bagaimana bisa aku melarikan diri sambil menggendongnya? Coba saja kalau berani." Linda merasa ucapannya benar. Ia selalu meremehkan Windy. Ia merasa Windy hanyalah pengikut Tracy yang penurut. Tidak ada kemampuan atau kecerdasan apapun. Sama sekali tidak bisa lolos dari genggaman tangannya. Selain itu, masih ada Carla, kartu asnya. Jadi, Linda menelepon, membiarkan orang itu melepaskan Denny. "Aku ingin mendengarnya. Aku ingin bicara dengan Kak Denny. Memastikan dia benar-benar pergi dengan aman." Windy mendekat dengan semangat. "Berisik sekali." Linda menyerahkan ponsel kepadanya dan bergumam kesal. "Duduk sana. Bau keringat. Bau sekali." Windy menggendong Carla sambil memegang ponsel. "Halo, Kak Denny. Kak Denny." "Windy." Suara Denny sangat lemah. "Jangan pedulikan aku. Aku bisa melindungi diriku." "Kak Denny." Windy menangis ketika mendengar suara Denny. "Maafkan aku. Aku yang melibatkanmu. Jika bukan karena aku, kamu juga tidak akan ditangkap." Bab 1082. Bukan karenamu, Kak Denny. Mereka akan segera melepaskanmu. Di dalam kartu bangku masih ada 200 juta. Kode sandinya adalah ulang tahun Carla.
Kamu gunakan saja untuk periksa lukamu. Ketika Windy berbicara, pengeras suara di bandara menyiarkan bahwa penerbangan pesawat ke Chiang Mai, Thailand akan berangkat. Linda langsung merebut ponsel dan mematikan telepon itu. Aku belum selesai bicara. Plak, Windy baru saja ingin bicara. Linda langsung menamparkan wajahnya dan menggertakkan gigi. Wanita jalang. Banyak sekali omong kosongmu. Apa kamu ingin membocorkan informasi padanya? Aku tidak. Windy meneteskan air mata. Kak Denny terluka karena aku. Tenaga untuk berbicara saja tidak ada. Aku membocorkan rahasia apa? Aku hanya takut akan melibatkannya lagi. Benar juga. Linda berpikir benar juga perkataannya. Demi pria ini, kamu bahkan mengkhianati Tracy. Bagaimana bisa kamu menolongnya dari mara bahaya? Selain itu, sekarang dia sudah mau mati karena penyakitnya. Mana ada tenaga melakukan hal lain lagi? Windy menundukkan kepala, meneteskan air mata tak berhenti. Sudahlah. Gendong anak pergi. Sudah mau naik pesawat. Linda memerintah. Cepat sedikit. Windy menggendong Carla dan berdiri, lalu mengikuti dari belakang. Dua orang pengawal asing terus mengawasinya. Jangankan bermain trik, Windy saja tak berani mendongakkan kepala. Antrian masuk pesawat sangat panjang. Tetapi Linda memesan kelas bisnis, jadi dapat melalui pintu akses khusus. Sekelompok orang itu sedang menunggu pengecekan tiket di kelas bisnis. Windy menoleh kepala. Tidak ada orang yang mengejar mereka. Ia benar-benar cemas. Jika begini terus, mereka sungguh akan terbang ke luar negeri. Di saat bersamaan, Tracy membawa orang-orang tiba di bandara. Setelah turun dari mobil, mereka buru-buru berlari ke area pemeriksaan. Cecil dan pengawal lain bergegas memeriksa keberadaan Linda. Paula sedang menelepon, menghubungi manajemen Bandara Polina. Mereka ingin mencari petunjuk dari CCTV bandara. Cara begini akan lebih cepat. Tetapi, waktu mereka sangat terbatas. Mereka berkejar-kejaran dengan waktu. Entah menghubungi siapapun tetap harus membutuhkan waktu untuk verifikasi. Tracy panik sekali. Ia berdiri di ruang utama bandara. Melihat orang-orang yang berlalu lalang di sekeliling, ia ingin menemukan Carla. Ia sudah mau gila. Berdasarkan prediksi waktu, jika segalanya lancar, di saat ini Linda sudah membawa Carla masuk pesawat. Tidak tahu mereka akan kemana. Begitu meninggalkan kota Bunaken, akan susah mencari mereka. Dalam kepanikan itu, Tracy menghalangi setiap anak yang kurang lebih sama besar dengan Carla. Ia ingin memeriksa apakah itu adalah Carla yang sedang menyamar. Tetapi semuanya salah. Kamu sedang apa? Kenapa menarik anakku? Para orang tua mendorong Tracy dengan marah. Ada juga orang yang memanggil satpam. Wanita gila ini menarik anak-anak dan menakuti putriku. Aku sedang mencari putriku. Tracy menjelaskan. Ini anakku. Sudah. Mungkin anaknya hilang. Jangan panik. Kita semua orang tua. Bertoleransilah padanya. Dasar gila. Para orang tua itu membawa anak-anak pergi dengan marah. Tracy tak punya arah. Tidak tahu cara mencarinya. Sedangkan di saat ini, Cecil tidak menemukan petunjuk apapun. Orang yang Paula hubungi harus melakukan pengajuan kepada atasan dulu. Mereka masih perlu memverifikasi identitas mereka. Paula mengamuk. Sekarang ini masalah darurat. Menunda 1 menit saja bisa menjadi masalah besar. Tak bisakah mengutamakan masalah ini dulu? Maaf, kami melaksanakan sesuatu sesuai prosedur. Kamu, Tracy, di saat ini, terdengar suara familiar. Tracy menoleh. Ia melihat sosok Daniel sedang buru-buru lari mendekat. Ia menunjuk akses khusus. Masuk dari sana. Aku sudah mengaturnya. Cepat, Tracy lekas memanggil. Pengawalnya berjalan ke akses khusus itu. Kamu sudah memeriksanya. Penerbangan apa? Sambil berlari, Tracy bertanya dengan buru-buru. Ke Chiang Mai, Thailand. Bab 1083. Linda sungguh pintar mencari tempat. Tracy berkata sambil menggertakkan gigi. Ia berpikir tempat itu adalah tempat traumaku. Jadi aku tidak akan pernah memikirkan bahwa ia akan membawa Carla ke Chiang Mai. Tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Daniel mengernyitkan kening. Kurasa ia berpikir demikian. Bagaimana kamu bisa tahu nomor penerbangannya? Tracy bertanya dengan penasaran. Orang-orangku tak menemukannya.
Danny menelepon memberitahuku. Daniel berkata, ia terluka dipukuli Linda dan dikurung selama sebulan. Tadi baru dilepaskan. Windy sengaja membocorkan informasi padanya saat meneleponnya tadi. Persis dengan tebakanku. Tracy marah dan cemas. Windy sungguh ceroboh. Kenapa tidak langsung memberitahuku? Aku bisa menyelamatkan orang. Untuk apa ia menerima ancaman Linda? Keprihatinan berubah menjadi masalah. Daniel lebih objektif. Sekarang mereka sudah masuk pesawat. Harus cepat dihentikan. Kamu cepat beritahu bandara. Hentikan penerbangan itu. Tracy buru-buru mendesak. Atasan masih dalam pengajuan. Di saat seperti ini masih mengajukan. Tracy sudah mau mengamuk. Jika terjadi sesuatu dengan putriku, mereka akan berakhir. Di sini bukan negara Emron. Tidak ada hak istimewa. Daniel mengingatkan. Sekarang kita sudah tahu lokasinya. Aku sudah menghubungi pihak polisi Thailand. Tracy sama sekali tidak mendengarkan. Ia melangkah dengan cepat menuju pintu ruang tunggu penerbangan. Di saat ini, Linda dan yang lainnya sudah masuk pesawat. Linda menghela napas lega sedikit. Pesawat akan segera terbang. Akhirnya ia bisa meninggalkan tempat mengerikan ini dengan aman. Di tangannya ada kartu AS. Ia tidak takut dikejar oleh keluarga Moore dan keluarga Wollens. Ia sudah memikirkan dengan baik. Tinggal di Chiang Mai sementara waktu dulu. Setelah badai berlalu, baru mencari tempat lain. Setelah tiba di Thailand, kamu akan melepaskan kami, kan? Windy bertanya dengan ketakutan. Diam, Linda bergumam rendah. Lalu melihat sekeliling dengan serius. Ia takut ada yang mendengarnya. Tidak ada gunanya membawa kami. Windy menekankan suaranya. Carla berada di tanganmu. Presdir Daniel dan Kak Tracy pasti mengejarmu. Lebih baik kamu melepaskan kami. Mereka pun tidak akan memburumu. Kamu kira aku bodoh? Linda mengernyitkan kening berbicara dengan suara rendah. Aku membunuh Bibi Juni dan pernah menginjak kepala Tracy menghinanya. Ia pasti tidak akan melepaskanku. Jika di tanganku tidak ada kartu AS ini, mereka tidak akan berani padaku. Tapi, tutup mulutmu. Linda menunjuknya mengancam. Bicara lagi. Aku akan membunuhmu. Windy tidak berani bicara lagi. Ia hanya memeluk Carla dengan erat. Nona, anak sedang tertidur. Di saat ini, pramugari mendekat bertanya. Harap didudukkan di tempat duduknya dan pasangkan sabuk pengaman. Pesawat akan segera terbang. Baik, terima kasih. Linda menjawab dengan sopan. Lalu tersenyum kepada Windy. Ayo cepat lakukan. Ia terus digendong olehmu. Ia sudah berkeringat. Windy tidak berani bicara. Ia meletakkan Carla di atas kursi dengan hati-hati. Lalu memasangkan sabuk pengaman. Di saat bersamaan, efek obat tidur sudah mau habis. Carla mulai sedikit bergerak dan ada tanda-tanda bangun. Ekspresi Linda berubah. Tepat di saat pramugari sudah pergi. Ia bertanya dengan suara rendah. Apa yang terjadi? Bukankah aku bilang padamu untuk beri obat tidur yang banyak? Kenapa dia sudah mau bangun? Ia sedang sakit. Tidak boleh makan terlalu banyak obat tidur. Windy menjelaskan dengan suara rendah. Ini adalah batas normalnya. Jika dia bangun dan menangis bagaimana? Wajah Linda suram. Sekarang beri dia obat lagi. Tidak bisa. Aku tidak boleh makan lagi. Windy menggeleng-gelengkan kepala dengan cemas. Orang-orang di sekeliling melihat ke arah mereka. Merasa beberapa orang ini aneh. Linda memelototi Windy. Lalu agar tidak menarik perhatian, ia tak banyak bicara lagi. Hanya mengambil 2 butir obat tidur yang dipecahkan menjadi bubuk dan memasukkannya ke dalam botol minuman. Lalu mengocoknya. Ia hendak memberi Carla minum. Bab 1084. Tidak boleh. Tidak boleh. Windy buru-buru menghentikan. Enyah. Linda mendorong tangannya. Tetapi Windy tetap berusaha melindungi Carla. 2 orang itu saling tarik-menarik. Menjadi pusat perhatian para penumpang. Penumpang yang sedang tidur di samping bergumam. Berisik sekali. Bisa tenang sedikit. Di saat ini, pramugari juga mendekat. Apa yang terjadi? Tidak apa. Linda memelototi Windy dengan bengis. Mengisyaratkannya jangan asal bicara. Windy menundukkan kepala. Tidak berani bersuara. Ia sekarang sangat bimbang. Perlu memberitahu pramugari atau tidak? Jika diberitahu, apakah para penumpang dapat menghentikan Linda?
Tetapi ketika melihat 4 orang pengawal asing itu, nyali Windy menjadi kecil. Orang-orang ini bisa membunuh orang. Jika mereka terprovokasi, mungkin akan melibatkan seluruh penumpang di pesawat. Silakan pasang sabuk pengaman. Pintu pesawat akan segera ditutup. Pramugari mengingatkan, masih belum tutup pintu pesawat. Linda bertanya dengan tercengang. Kita sudah masuk pesawat begitu lama. Kenapa masih belum ditutup juga? Ada seorang penumpang sedang dalam perjalanan kemari. Pramugari menjelaskan. Kopernya sudah masuk pesawat. Omong kosong apa ini? Linda melirik jam tangan dan marah. Waktu penerbangan sudah lewat. Masih tidak terbang. Apa waktu kami tidak penting? Bukan begitu, Nona. Masalahnya penumpang itu. Karena satu orang telat, maka harus membuat seluruh penumpang pesawat menunggunya. Linda berseru kencang. Ia mulai memperkeruh keadaan. Jika ia tidak kemari, apa kami akan terus menunggu di sini? Hari ini adalah hari raya. Penerbangan hari ini sangat banyak. Jika kamu terus menunda, antrian penerbangan ini akan disalip oleh penerbangan lain. Hingga nanti, tidak tahu harus tunggu berapa lama dan kemungkinan penerbangan dibatalkan. Ini, pramugari baru saja ingin menjelaskan. Para penumpang juga mulai ribut-ribut. Benar, benar. Waktu kami juga sangat berharga. Tidak boleh karena satu orang telat, maka mempengaruhi perjalanan kami. Benar sekali. Jika penerbangan kami disalip, kami tidak tahu kapan akan terbang. Cepat tutup pintu pesawat, atau kami akan menggugat kalian. Beberapa pramugari berusaha menjelaskan, tetapi mereka semua tidak ingin mendengar. Linda menghasut beberapa kalimat lagi. Pramugari bergegas meminta instruksi kapten. Linda sangat cemas. Jika begini terus, Tracy dan Daniel dapat mengejar kemari. Sedangkan Windy malah agak berharap. Sebelumnya ketika menelepon Denny, ia sengaja membocorkan informasi. Seharusnya Denny telah memberitahu Tracy atau Daniel. Tidak tahu apakah mereka sudah kemari atau belum. Di saat ini, Daniel dan Tracy sudah tiba di pintu penerbangan. Tetapi jembatan sambung ke pesawat telah dievakuasi. Penumpang kelas bisnis terakhir diantar ke pesawat menggunakan mobil khusus. Pintu gerbang penerbangan telah dikunci. Para petugas hendak meninggalkan tempat itu. Tunggu sebentar. Daniel menarik para petugas itu dan berkata, buka pintu. Pesawat tidak boleh terbang. Ada penculikan anak dalam pesawat. Kami tidak menerima informasi. Petugas berkata sambil mengernyitkan kening. Tuan, jika sungguh benar, harap melapor dulu. Sudah tak sempat. Buka dulu pintunya. Daniel mendesak. Ini adalah area jalur penerbangan. Tidak boleh masuk. Petugas masih sedang menjelaskan. Tracy langsung membawa orang-orangnya maju menghancurkan pintu penerbangan. Hei, apa yang kalian lakukan? Para petugas lekas menghentikan. Di saat bersamaan memanggil satpam bandara lewat protofon. Mereka sedang menunda waktu di sini. Di saat bersamaan, penumpang terakhir yang telat datang sudah masuk ke dalam pesawat dengan lancar. Pintu kabin pesawat ditutup. Para awak pesawat lekas menenangkan semua orang. Semuanya. Penumpang terakhir sudah masuk pesawat. Pintu kabin sudah ditutup. Kita akan segera terbang. Silakan semuanya memasang sabuk pengaman. Ketika mendengar ucapan ini dan melihat pintu kabin sudah ditutup, Windy langsung putus asa. Sedangkan Linda akhirnya menghela napas lega. Bab 1085. Di saat ini, Carla bangun dengan linglung. Karena kesehatannya buruk ditambah minum obat tidur. Sekarang ia sangat menderita. Carla, kamu kenapa? Baik-baik saja kan? Windy lekas menenangkannya. Bibi Windy, ini di mana? Carla bertanya sambil menangis. Aku sakit sekali. Aku ingin Mami. Carla anak baik. Mami akan segera kemari. Windy sangat merasa bersalah. Ia sangat bersalah kepada Tracy dan anaknya. Tubuhku tidak enak. Tiba-tiba, Carla mulai muntah. Windy lekas membuka kantong plastik untuknya. Linda yang melihat adegan ini dari samping, berekspresi menjijikkan. Di saat ini, pramugari mendekat dan bertanya, kenapa? Dia, tidak apa-apa, hanya mual. Nanti juga membaik. Cepatlah lepas landas. Linda memotong ucapan Windy dan mendesak dengan buru-buru. Benar tidak apa-apa? Tanya pramugari dengan cemas. Sudah dibilang tidak apa. Kenapa begitu berbelit?
Linda menggerutu dengan kesal. Masih tidak terbang juga. Sedang menunggu apa? Pramugari tidak berani banyak bertanya lagi. Ia terpaksa pergi. Windy membuka sebotol air mineral. Memberikan Carla minum. Carla sangat kesakitan. Ia menangis menginginkan mami. Linda merebut botol mineral itu dengan kesal. Lalu memasukkan obat tidur ke dalamnya. Setelah mengocoknya, ia hendak memberi Carla minum. Windy menghentikan lagi. Tetapi kali ini pengawal asing yang duduk di belakang menahan pundak Windy. Pundak Windy ditekan begitu keras membuatnya tak berani bergerak lagi. Linda mencubit wajah Carla dan memaksakannya minum obat. Carla mengenali wajahnya. Ia membelalakkan mata sambil ketakutan. Kamu, wanita jahat. Apa yang kamu lakukan? Ucapan Carla belum selesai. Ia langsung dipaksa Linda minum obat. Jangan menyakitinya. Windy ingin menghentikannya. Namun tubuhnya terus tertahan di kursi. Ia tak bisa bergerak. Kalian sedang apa? Seorang penumpang merasa ada yang aneh. Ia bertanya kepada Linda. Kalian keluarga anak ini atau bukan? Tentu saja iya. Linda lekas berkata. Anak ini nakal. Sudah sakit tak mau makan obat. Aku sedang memberinya obat. Mana ada yang memberi obat dengan paksaan seperti ini? Penumpang itu merasa aneh. Kalau dia berisik dan membuat gundah seluruh penumpang, kamu yang akan menjelaskan. Linda bertanya balik. Jadi orang tua sekarang sulit sekali. Anak berisik. Semua orang marah bilang orang tua tidak menjaganya dengan baik. Sekarang aku beri anakku makan obat flu. Kalian curiga aku sedang melakukan kekerasan kepada anak. Kamu, sudah. Teman orang itu menghentikan. Jangan ikut campur. Itu urusan mereka. Orang itu tak banyak bicara lagi. Linda memelototi dengan bengis. Lalu lanjut memaksa Carla minum obat. Carla berusaha meronta. Tenggorokannya tak berhenti menelan air. Ia tak bisa bicara. Di saat bersamaan, Daniel dan Tracy sudah mendobrak pintu kaca pintu keberangkatan. Mereka bergegas mencari pesawat itu. Tetapi pesawat tidak berada di ujung pintu keberangkatan. Melainkan berhenti di tempat lain. Perlu naik bus ke sana. Daniel menahan seorang petugas. Ia bertanya lokasi pesawat itu. Tracy telah merebut bus antar jemput kelas bisnis. Ia dan pengawal-pengawalnya hendak ke sana. Tepat di saat ini, Satpam Bandara membawa pasukan besar untuk menghentikan mereka. Ryan lekas membawa bawahannya untuk menghalangi mereka. Daniel dan Tracy naik mobil hendak pergi menyelamatkan orang. Tetapi mobil baru saja bergerak. Pesawat yang berada tak jauh sudah lepas landas. Ada petugas yang berteriak, pesawat yang kalian cari sudah lepas landas. Tracy memandang pesawat itu dengan tercengang. Ia membeku. Cepat pesan pesawat ke Chiang Mai. Daniel lekas membuat keputusan. Baik, Ryan lekas mengatur. Jika pesan pesawat membutuhkan waktu, maka pesan penerbangan tercepat. Kita harus naik pesawat ke sana. Secepatnya. Paham. Hubungi orang bandara. Minta pesawat terbang kembali ke sini. Tracy cemas. Tidak ada sinyal bahaya di pesawat. Tidak boleh asal bertindak di bandara ini. Jika menunggu pengajuan disetujui, maka mereka sudah tiba di Thailand lebih dulu. チャンネル登録